Terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Pertemuan membahas sekolah rakyat yang sudah mulai beroperasi di tahun ajaran bulan ini. Jajaran menteri terkait hadir dalam acara ini, diantaranya adalah Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, di mana Mensos menyebut anggaran untuk program sekolah rakyat mencapai 1,1 triliun rupiah. Penggunaan terbesar ada pada pengadaan laptop dan seragam. Namun hingga sekarang belum terserap sepenuhnya. Rencananya nih pemirsa, pada akhir tahun 2025 ini akan ada 200 sekolah rakyat tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Untuk tahun ini 1,1 lah triliun. Berapa sekolah rakyat, Pak? 159. Wah, saya belum update ya, tetapi ya belum banyak insya Allah. Yang paling besar itu nanti untuk pengadaan komputer, pengadaan laptop dan untuk seragam. Selebihnya ya untuk permakanan dan lain-lain. Dari sekolah rakyat kita ke informasi kelangkaan BBM di Jember, Jawa Timur yang mengakibatkan ditutupnya jalur utama Jember Banyuwangi ternyata meluas hingga ke Lumajang. Warga pun harus antri berjam-jam demi mendapatkan BBM yang langka sejak 2 hari terakhir. Antrian panjang kendaraan roda 2 maupun roda 4 terlihat di sejumlah SPBU di Lumajang, Jawa Timur sejak 2 hari terakhir. Warga rela antri berjam-jam untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite maupun Pertamax yang mulai susah didapatkan. Bahkan warga dari Jember juga ikut mengantri di SPBU wilayah Lumajang lantaran susahnya mendapatkan BBM. Kelangkaan BBM ini terjadi imbas ditutupnya jalur Jember Banyuwangi sehingga mengakibatkan terlambatan distribusi. Ada 1 jam lah, 1 jam ya. Ini antreannya masih banyak ya Pak? Iya, belakang panjang ya. Berarti berangkat jam berapa Pak? Aduh, lihat jam dari sekitar jam berapa ya? Jam 8-an tadi. Sampai sekarang belum ya Pak? Belum. Panjang ya? Mulai jam 7 lebih tadi. Sampai sekarang hampir? Iya betul. Hampir 3 jam Mbak ya? Iya betul. Ini kenapa Mbak kok rela antri ini? Ya gimana lagi Mas, motornya nggak ada isinya, BBM-nya. Kalau di Terpaksa. eceran? Nggak ada eceran sama sekali di jalan, nggak ketemu eceran. Sulitnya mendapatkan BBM di wilayah Jawa Timur menimbulkan fenomena panik buying masyarakat hingga menyebabkan antrian panjang di sejumlah SPBU. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Bupati Jember mengeluarkan surat edaran belajar dari rumah bagi siswa dan work from home bagi pegawai Pemkab Jember. Hal ini dilakukan pemirsa karena imbas kelangkaan BBM hampir di seluruh SPBU di Jember. Antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Hal ini membuat Bupati Jember Muhammad Fawaid mengeluarkan surat edaran belajar dari rumah bagi siswa dan work from home atau bekerja dari rumah bagi pegawai Pemkab Jember. Langkah ini diambil agar mereka tetap bisa belajar ataupun bekerja meski harus ikut antri BBM di SPBU. Menurut Bupati Jember, Pertamina telah menyalurkan BBM dari Surabaya, Malang, dan Solo untuk seluruh SPBU di Jember. Kita melihat bahwa setelah ada penutupan jalan nasional yang menghubungkan antara Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi, maka terjadi beberapa dampak mulai dari kemacetan total di jalur alternatif dan juga adanya kelangkaan BBM karena masalah bukan persediaan, bukan stok, tapi masalah pendistribusian yang tersedak. Kelangkaan BBM melanda Jember sejak hari Sabtu lalu. Hal ini karena ditutupnya jalur Gumitir yang menghubungkan Jember dan Banyuwangi. Jalur ini sangat penting untuk suplai logistik termasuk pasokan bahan bakar. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.
Kelangkaan bahan bakar minyak di Jember, Jawa Timur berdampak besar bagi warganya. Di sebuah SPBU, 2 warga saling serang akibat serobot antrian. Sementara di desa lain, sekolah sepi karena murid-murid diminta belajar secara daring sesuai arahan dari pemerintah setempat. Kericuhan antara pembeli pecah saat mengantre bahan bakar minyak di sebuah SPBU di Jember, Jawa Timur. Seorang pria tiba-tiba menyerang pria lainnya karena kesal setelah antreannya diserobot. Di tempat lain, seorang warga bahkan pingsan karena kelelahan akibat mengantre BBM. Warga yang tak sadarkan diri ini kemudian dibawa ke kantor SPBU untuk mendapat pertolongan pertama. Kayak gini, kita diperbutkan kan memang pengiriman kan masih belum lancar ini kan. Gitu. Dan ini kan ditutup, kalau terutama kan itu. Sementara itu di SMPN 7 Jember, seluruh ruang kelas kosong. Guru meminta murid untuk belajar secara daring dari rumah. Arahan ini sesuai dengan surat edaran Bupati Jember terkait kelangkaan BBM. Kelangkaan BBM di wilayah Jember menyebabkan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU, bahkan memicu masalah sosial lainnya. Kelangkaan akibat keterlambatan distribusi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan pertemuan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Prabowo Subianto membahas sejumlah hal termasuk kemitraan ekonomi komprehensif regional dan hubungan bilateral kedua negara. Menlu Sugiono menegaskan RCEP merupakan perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia, melibatkan 15 negara di kawasan Asia Pasifik termasuk 10 negara anggota ASEAN dan 5 negara mitra dagang utama ASEAN, yakni Australia, Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Untuk itulah pertemuan Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim semakin memperkuat kerjasama bilateral, termasuk kesepakatan kerjasama mempermudah perdagangan lintas batas antara Indonesia dan Malaysia. Pertemuan bilateral resmi ini juga disertai dengan penandatanganan 4 nota kesepahaman kerjasama terkait perbatasan darat dan kerjasama bidang kesehatan, teknologi, dan komunikasi. Tentu saja perkembangan hubungan bilateral antara kedua negara, kemudian isu-isu penting di kawasan, dan isu-isu penting global. Jadi tadi juga kedua pemimpin berbicara mengenai kemajuan-kemajuan yang kita capai selama beberapa waktu ini, perundingan perbatasan, kemudian penurunan angka penangkapan nelayan di masing-masing wilayah yang sebelumnya juga banyak menjadi masalah.